Halo teman-teman, ini kabar seru nih ya, kabar seru dari eh, Ustadz Abdul Somad ya, UAS yang katanya kena masalah pajak bahkan sampai 150 juta gitu ya. Nah, ini sempat gue eh, kaget juga ya, tetapi baru sempat gue bahas sekarang dan kita akan bahas langsung ya, berhubung ini mengenai pajak, jadi gue akan bahas langsung bagaimana pendapat gue mengenai kasus ini. Kita lihat dulu beritanya nih. Beritanya seperti ini. Jadi gue dapat dari Instagram ya. Kemudian ada juga ini langsung nih. Ini langsung videonya beliau ya. Oke, gue kasih audio dulu deh supaya dapat audionya ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ada foto nih ditagih pajak 150 juta Ustadz Abdul Somad neraka jahanam tempat kalian. Anjir, digituin. Tuh kalau orang pajak digituin sama Pak Ustadz bisa bisa langsung bingung dia. Gue mau tugas negara atau tugas akhirat ini nantinya nih. Aduh, oke kita lihat. Ustadz Abdul Somad mengaku ditagih pajak atas penghasilan YouTube senilai 150 juta. Oke, padahal uang itu tidak dinikmati sendiri dan langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersedekah. UAS merasa difitnah sehingga perlu menyampaikan fakta kepada publik mengenai penghasilan YouTube yang sebenarnya tidak ia nikmati secara pribadi. Oke. Dalam pertemuan dengan petugas, UAS meminta agar mereka bersedekah karena pekerjaan mengumpulkan uang rawan dosa dan bisa berujung neraka jahanam. Anjrit, sadis banget ya, tajam sekali ya. Saya justru minta kepada pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian menghitung dan mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Ini ini orang pajak digituin bisa bisa jantungan ya. Oke, kita lihat di sini ini sama ya. UAS menegaskan pengumpulan uang yang tidak disalurkan dengan benar lawan dosa ya. Oke, menurut dia uang itu tidak dinikmati secara pribadi ya. Berita-beritanya, komentarnya ya. Bacot somat. Banyak orang nggak suka dia juga ya. Yang setuju sama UAS. Oke. Ada 74 ya. Padahal YouTube kuotanya pun kita beli sendiri, pakai uang sendiri, uploadnya pakai HP sendiri atau laptop sendiri kok dipajakin. Oke. Kaget sama isi berita? Tidak. Kaget sama isi komentar? Iya. Emang komentarnya separah apa sih? Pak Ustadz yang milih presidennya nikmati aja Pak Ustadz. Oh dia milih Prabowo ya? Uang haji sama Al-Quran aja dikorupsi, Ustadz. Oh, iya sih, betul ya. Memang sekacau itu ya negara Konoha ini ya. Menyala Pak Ustadz. 150 juta tidak membuatmu miskin, Stat. Kita itu harus lebih berbanyak pahala daripada materi dunia yang fana ini. Apalagi harta itu salah sedikit kita bisa masuk neraka. Kita hidup sederhana saja seperti apa yang diajarkan Rasul. Bayar saja, tidak usah berbelit-belit. Enak bener lu ngomong begini ya? Siapa ini? Rahan Andres. Kasih aja. Percaya nggak kenikmatan yang hilang akan diganti dengan kenikmatan lain yang berlipat. Pak Ustadz lawan begini lumayan juga nih ya. Kalau nggak percaya dan yakin itu berarti bukan kau yang beriman. Sama aja kayak kita-kita. Oke, Stad. Waduh, sadis juga ya. Lah, Pak Ustadz juga bikin konten nggak pakai fasilitas negara dan nggak merugikan negara. Apa urusan ditarik pajak? Waduh. Pemungut pajak kan emang tempatnya di neraka. Sudah disebut dalam Al-Quran kok. Waduh. Gue bukan belain orang pajak ya. Tapi kalau memang beneran penghasilannya disedekahkan, itu bisa bebas pajak kok. Nggak bisa ya, nggak bisa. Asalkan dilaporkan dengan benar dan sedekahnya memang di tempat yang resmi ditunjuk pemerintah. Nah, ini kebenturnya. Jadi pemerintah kan punya aturan yang mempersulit lu gitu ya. Kalau nggak begitu ya siapa yang tahu itu cuma asal ngomong. Setuju juga ya, setuju juga, setuju ya. Jadi siapa tahu dia asal ngomong aja. Kan kita nggak tahu ya. Beli peralatan untuk konten sendiri, akun sendiri, ide sendiri, pas jadi duit dipalakin Sri Mulyani. Oke, terserah UAS aja lah. Jadi ternyata masih banyak ini ya, banyak pendukung dan banyak anti dari Pak Pak Ustadz Abdul Somad ini ya. Cukup ini dia ya, karena dia kan orang yang agak kontroversial ya. Diancam sampai neraka level 7 pun kagak mempan mereka tat. Bagi mereka neraka itu kalau kagak punya duit dan kekuasaan. Surga dan neraka itu tahta maksya, masya.
Abdul Somad ini kok gampang sekali menerakakan orang, apalagi pemerintah. Dai macam apa ini? Ya, iya ya. Gue juga agak kaget ya, dia sampai ngomongin neraka jahanam gitu ya. Orang kan bisa shock dong kalau digituin sama Pak Ustadz ya. Bisa nggak bayar kok Ustadz asal bekerja sama dengan Badan Amil Zakat? Ya, gue setuju ya. Gue setuju, tapi ya teman-teman baca aja sendiri ya. Nah, ini adalah video originalnya ya, dari iNews. Jadi menurut gue cukup kompeten lah ya. Kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor Ditagih pajak pendapatan YouTube Ustadz Abdul Somad neraka jahanam tempat kalian. Oke. pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek. Ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta. Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana. Oke, jadi informasinya agak kurang tepat sebelumnya ya. Sebelumnya dia bilang dia ditagih pajak 150 juta. Yang benar adalah penghasilan YouTube-nya 150 juta katanya ya. Ya masuk akal sih menurut gue ya. Kalau mungkin di levelnya Pak Ustadz ini penghasilan 150 juta sebulan tuh masuk akal ya. 150 juta kalau dikalikan 12 bulan itu berarti 1,8 M ya. 1,8 M itu pajaknya sudah pasti 30%. 30% dari 1,8 M berapa itu? Ya minimal 500 juta lah ya. Minimal 500 juta ya. Belum sanksi, bunga, denda ya sekitar 600 juta, 700 juta gitu lah ya. Yang mana mau dia bayar ya. Eh, jadi eh, kesimpulannya adalah penghasilannya yang gua tangkap ini ya 150 juta sebulan. Berarti kan pajaknya kalau diakumulasi setahun itu bisa sampai lebih dari 500 juta satu tahun ya. Oke, cukup mengenaskan ya, cukup menyakitkan juga ya rasanya ya. Coba kita dengarkan bagaimana reaksi dari Pak Ustadz. Duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta ke Oke, satu hal yang mesti kita pahami dulu, YouTube itu kasih duit pasti ke rekening pribadinya Pak Ustadz dong. Nggak mungkin ke rekening, rekening orang lain dong. Ya kan? Jadi jangan jangan asal ngomong juga nih Pak Ustadz, mohon maaf nih ya. Jadi duit itu masuk pasti ke rekening pribadi dong. Dari rekening pribadi baru dipakai buat belanja gitu kan. Nah, sekarang Pak Ustadz mau mengklaim bahwa uang itu digunakan untuk beli beras dan sebagainya. Pertanyaannya adalah itu untuk beras diri sendiri, keluarga sendiri, atau untuk orang lain? Kalau untuk diri sendiri ya sama aja biaya hidup sendiri dong. Kalau untuk orang lain, itu namanya mensedekahkan pada orang lain. Tetapi kalau semuanya buat sedekah orang lain, apa iya? Apa iya Pak Ustadz sama sekali tidak pakai itu uang pribadi? Gua rasa sih hampir nggak masuk akal. Tapi anyway, kita nggak tahu bagaimana kejadian aslinya ya. eh Tetapi anyway, dari kasus ini kita mesti belajar teman-teman ya. Bahkan seorang Ustadz aja nggak ngerti pajak. Ya, gue mohon maaf nih ya, gue bukannya menyalahkan Pak Ustadz, bukannya gue menegatifkan Pak Ustadz, tetapi di level seorang Pak Ustadz aja tidak paham pajak ya. Kita masih pertegas dulu teman-teman dan Pak Ustadz Abdul Somad ya, bahwa yang namanya pajak itu bersifat wajib. Tidak ada alasan apapun yang namanya pajak itu bersifat wajib. Oke, terlepas lu pemuka agama, terlepas lu sebagai seorang pemimpin agama dan sebagainya, nggak ada urusannya. Kita hidup di negara Indonesia, kita mesti patuh pada negara Indonesia. Hukum positif Indonesia itu lebih tinggi daripada hukum agama. Itu clear dulu ya, itu clear. Walaupun di dalam hati kita menganggap hukum agama lebih lebih tinggi, is okay. Tetapi dalam kehidupan bernegara, yang namanya hukum pajak itu adalah lebih tinggi daripada hukum agama. Oke? Pajak itu bersifat mengikat ya. Pajak itu bersifat mengikat dan bersifat wajib teman-teman ya. Itu dulu nih kita masih paham dulu nih ya supaya Pak Ustadz jangan sampai dikit-dikit nyalain oknum pajak ya. Jangan dikit-dikit orang dibilang masuk neraka jahanam ya. Jadi pajak itu bersifat wajib, zero tolerance ya. Tidak ada toleransi untuk lu nggak bayar pajak. Nah, sekarang begini, gue nggak tahu ya. Mungkin untuk yang sudah terlanjur, yang duitnya sudah habis, Pak Ustadz boleh boleh bernegosiasi lah sama orang pajak ya. Tinggal dinego akan nego mungkin bayar lebih kecil. Tetapi untuk kedepannya jangan gitu lagi Pak Ustadz ya. Untuk kedepannya gue sebagai konsultan pajak kasih tahu Pak Ustadz nih yang benar nih. Yang benar adalah duit itu masuk 150 juta dipotong dulu untuk pajak. Ya, potong dulu untuk pajak. Gue tidak bilang menanaktirikan zakat dan sebagainya, yang enggak. Maksud gue, menurut aturan pajak, lu mesti bayar pajak.
gitu ya. Kalau lu bayar pajak di akhir, di ujung, nanti nggak kesampaian pajaknya, karena itu duit pasti dipakai habis. Ya kan, biasa dong manusia kan. Nah, supaya itu duit nggak dipakai untuk habis, dipotong dulu buat bayar pajak. Ya, potong 30%, 30% ya, potong untuk bayar pajak. Sisanya itulah yang Pak Ustadz gunakan untuk sedekah kah, untuk beli beras kah, untuk keluarga kah. Terserah lu mau buat siapa, terserah. Terserah ya. Nah, tetapi tidak bisa Pak Ustadz menggunakan alasan ini dipakai buat sedekah, kemudian gua bebas pajak. Itu nggak bisa. Itu tidak masuk di logika hukum pajak. Ya Pak Ustadz ya, mohon maaf nih ya. Jadi bahkan di level Pak Ustadz aja yang punya begitu banyak penggemar, begitu banyak eh, apa namanya penontonnya, gagal paham mengenai pajak itu ya. Jadi definisi pajak, filosofi pajak itu adalah dipotong dahulu dari penghasilan kita, baru uang sisanya kita boleh pakai. Kira-kira seperti itulah definisi pajak. Terlepas lu mau bilang itu jahat atau itu tidak baik dan sebagainya, nggak ada urusan ya. Negara hukum mengatakan seperti itu, gitu ya. Jadi, jadi pajak kan kan Pak Ustadz bayar pajak juga kan untuk kepentingan bersama ya. Bayar pajak kan juga untuk bikin bikin jalan, untuk MBG, IKN, dan untuk pemerintahan berjalan gitu lah ya. Walaupun sebenci apapun lu sama sama orang-orang di pemerintahan ya tetap aja bayar pajak itu wajib. Ya Pak Ustadz ya, mohon maaf ya Pak Ustadz. Seperti itu ya, kita mesti mengedukasi supaya jangan sampai Pak Ustadz malah mengedukasi orang untuk nggak bayar pajak gitu ya, salah ya Pak Ustadz ya, mohon maaf ya, kita mesti mengedukasi orang untuk bayar pajak yang baik dan benar. Jika benar Pak Ustadz terima uang 150 juta satu bulan dari YouTube, itu sudah nggak ada jalan keluar, itu mesti bayar 30%, bayar ke negara, sisanya boleh dipakai mau sedekah boleh, mau biaya hidup sendiri boleh gitu ya, itu boleh. Tetapi tidak bisalah Pak Ustadz minta untuk bebas bayar pajak hanya gara-gara berargumen bahwa uang itu lu pakai untuk sedekah dan sebagainya. Nggak bisa ya. Oke, lanjut. Kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kalian menghitung mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Cuman ngomongnya nggak sekeras itu. Kalau kalian tidak bersedekah, kalian masuk neraka jahanam. Jangan ketika kita difitnah, kita dianiaya, diam. Kalau kita diam jadi fitnah, merajalela, jadi dosa orang. Kita mesti jelaskan. Gue setuju banget ya. Jadi gue setuju banget dengan pendapatnya Pak Ustadz yang barusan ini, ya, yang barusan ya. Kalau kita difitnah, kita dianiaya, kita harus melawan, harus berani melawan. Kalau lu diancam, lu diintimidasi sama AR, lu dinyatakan sebuah pajak yang lu yakin ini nggak benar, dan lu sudah konsultasi kepada konsultan pajak bahwa ini nggak benar ya, bukan seperti yang Pak Ustadz bilang tadi ya. Kalau tadi Pak Ustadz sih jelas-jelas Pak Ustadz yang salah ya. Tetapi lu sudah ngomong sama konsultan, ternyata nggak begitu. Kemudian dulu diancam, difitnah, diintimidasi, lu harus berani melawan. Seperti kata Pak Ustadz ini ya. Cuman cara ngelawannya jangan ngomong Jakarta apa Jakarta neraka jahanam, jangan juga ya, kasihan, kasihan orang pajaknya ya. Setelah kita jelaskan orang tetap fitnah kita, itu kita nggak salah lagi. Maka ibu kalau dihina orang, jangan diam. Ini pas dihina orang, diam. Ibu nggak ngelawan, serahkan pada Allah. Laki-laki ini juga kadang begitu. Ketemu di jalan, di klakson orang, tan 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 tan. Istrinya nanya, kamu nggak ngelawan? Kata Ustaz, kita mesti sabar. Sama orang lain sabar, tapi kalau pas di rumah, mana kopi, mana teh? Ada suami yang begitu. Insya Allah setelah pengajian ini. Oke. Oke gitu teman-teman ya. Jadi intinya eh, gua berpendapat bukannya gua sepakat orang pajak, bukannya, tetapi di negara hukum seperti Indonesia kita harus melaksanakan hukum ya. Jangan mentang-mentang lu seorang ustadz, mohon maaf bukannya bukannya UAS tadi ya. Mentang-mentang lu seorang pemuka agama, lu bisa bebas pajak gitu ya. Enggak juga. Lu tetap harus bayar pajak. Oh, anyway, seorang pemuka agama itu bisa bebas pajak ya kalau dia yang pertama adalah KTP diganti dulu, eh, pekerjaannya adalah seorang rohaniawan. Yang kedua, dia menerima penghasilan dari sedekah atau sumbangan, maka itu tidak kena pajak. Nah, namun dari YouTube itu kena pajak, teman-teman ya. Itu clear ya, itu kena pajak ya. Kalau betul dia terima 150 juta satu bulan, itu sudah tutup mata 30% ya. Tutup mata 30% lu masih bayar ya. Dan negara hukum itu, hukum nasional berlaku di atas hukum agama. Walaupun di dalam hati kita yakin agama lebih tinggi, oke. Tetapi hukum pajak tetap masih dibayar ya. Bayangkan kalau semua penontonnya Pak Ustadz itu mengikuti dia, nggak mau bayar pajak. Waduh, cilaka, negara kita bisa bangkrut ya, bisa bisa tumbang negara kita kalau semua orang nggak bayar pajak. Jadi
Gua tawarkan deh kepada Pak UAS ya, kepada Bapak Ustadz Abdul Somad, kalau memang mau gue bantu SPD tahunannya. Ya kalau mau ya, gue bantu gratis ya SPD tahunan. Karena Pak Ustadz mungkin nggak paham ya, dengan penghasilan sebesar itu, cepat atau lambat Pak Ustadz akan kena masalah pajak kalau nggak diberesin. Jadi mesti diberesin ya. Untuk kedepannya, setiap penghasilan YouTube kalau memang sudah nilainya besar sekali itu sudah harus bayar pajak dan 30% sudah di depan mata. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih teman-teman. Semoga mengedukasi. Sampai jumpa. Semoga terbantu.